Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iya, akhirnya setelah minggu lalu libur, kini One Piece chapter 1154 akan segera rilis. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Tidak Bisa Mati. Kemudian untuk covernya melanjutkan cover story Yamato. Ocho membawa Yamato ke makam pahlawan dari West Blue yang dibesarkan di Ringo. Oke, lanjut masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan melanjutkan flashback. Kali ini menunjukkan timeline setelah insiden Big Mom yang membuat Elbaf jadi sangat kacau. Ketika itu, pulau raksasa Elbaf dilanda beberapa bencana seperti kebakaran, badai, dan juga kelaparan. Beberapa bencana itu benar-benar membuat penduduk Elbaf sangat menderita hingga terjadi berbagai kekacauan di lokasi yang berbeda. Nah, di sini Ida dan Hajrudin yang tinggal bersama rakyat biasa juga tak luput dari kekacauan itu. Mereka hampir diserang oleh para raksasa yang putus asa. Beruntung Raja Halard bisa sampai di Elbaf tepat waktu. Dia berusaha keras untuk mengendalikan situasi agar kembali normal. Selain itu, Halard yang sudah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dapat mendatangkan bantuan dari negara lain agar dapat segera memulihkan Elbaf. Nah, di sisi lain, Estrida, ibunya Loki, ternyata sudah meninggal sebelum Raja Halard kembali. Dikabarkan dia meninggal karena sakit. Ya, di chapter lalu memang sudah ada pernyataan dari narator ya, bahwa setelah melahirkan Loki, Estrida jadi sakit-sakitan. Setelah insiden tersebut, Ida dan Hajrudin pergi ke dunia bawah. Mereka pun membuka bar di sana. Lanjut timeline menuju masa 56 tahun yang lalu. Pada masa ini, pemerintah dunia mengadakan rapat rutinan referee. Raja Halard pun pergi ke referee, namun pemerintah dunia malah mengabaikannya. Nah, sampai di sini sepertinya pemerintah dunia belum menjalin kerjasama dengan Elbaf, sehingga Raja Halard diabaikan dalam acara besar itu. Nah, setelah referee berakhir, Halard kembali ke Elbaf. Kemudian Carol berbicara kepada Halard tentang Galela, sekelompok pembuat kapal yang beranggotakan raksasa kuno dan raksasa non kuno. Mereka mungkin ditangkap oleh pemerintah dunia. Nah, nama Galela tentu mengingatkan kita pada para pembuat kapal di Water 7. Namun sepertinya Galela di sini bukanlah mereka ya, mengingat timelinenya masih sangat jauh. Kemungkinan besar nama Galela yang sekarang terinspirasi dari Galela yang ada di masa lalu. Oke, kita kembali pada kisah Loki. Setelah ibunya tiada, Loki dibesarkan oleh adik Estrida. Namun Loki tetap tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan di sini dikabarkan bahwa adik Estrida sering menyiksa Loki. Nasib Loki pun semakin malang karena ayahnya kini lebih fokus kepada pembangunan kembali Elbaf setelah mengalami kekacauan yang besar. Ya, sampai di sini tentu Loki sudah menjadi kambing hitam dari segala kekacauan yang muncul di negeri para raksasa itu. Dan sepertinya karena hal itulah juga yang membuat adik Estrida sering menyiksa Loki. Oke, lanjut pada timeline 48 tahun yang lalu. Di sini Loki memicu sebuah insiden lagi di Elbaf, yaitu dia melepaskan beberapa hewan raksasa dari dunia bawah ke desa Elbaf. Hal itu benar-benar membuat penduduk desa jadi kerepotan. Namun di sini Loki menyadari sesuatu ya, yaitu ketika dia melihat bagaimana anak-anak lain membantu Hajrudin, Loki merasa dia jadi sangat kesepian. Ya, pada usia ini teman-teman Loki itu bisa dikatakan hanyalah para hewan-hewan liar dari dunia bawah. Kemudian tiba-tiba Rox muncul di dunia bawah dan dia bertanya kepada Loki apakah mereka sedang berada di Elbaf dan apakah Halard ada di tempat ini. Nah, ini adalah timeline di mana Rox sampai ke pulau Elbaf dan bertemu dengan Loki. Timeline ini tentu akan nyambung dengan cerita Loki sebelumnya, di mana dia menceritakan sosok bajak laut yang menjadi idolanya, yaitu Rox di Sebek.
Nah, di sini Rox datang ke Elbaf karena mencari Raja Halard. Hal itu karena sebelumnya mereka pernah bertemu di referee yang berlangsung 56 tahun lalu. Jadi setelah referee itu berakhir 8 tahun lalu, Rox datang ke Elbaf untuk mencari Raja Halard. Nah, di sini ada informasi pentingnya bahwa Rox telah menghabisi seorang laksamana angkatan laut, dan kemudian Rox pun jadi buronan penting dari angkatan laut. Wah, ini adalah misteri baru lagi ya. Kira-kira siapa laksamana angkatan laut yang sudah dihabisi oleh Rox? Ya, di sini para fans menduga sih jika laksamana yang dihabisi oleh Rox itu adalah ayah dari Sakazuki alias Akainu. Ya, karena memang sudah terungkap ya bahwa ayah Akainu itu dihabisi oleh seorang bajak laut terkenal di masa lalu. Dan sepertinya karena hal itulah Akainu tumbuh menjadi prajurit angkatan laut yang sangat tegas hingga menganut paham keadilan absolut. Nah, lanjut lagi di penghujung chapter ini, akhirnya kita melihat wajah dari Kapten Rox di Sebek. Ya, bajak laut legenda itu sudah bisa kita lihat bagaimana wajahnya. Rox digambarkan memiliki rambut dengan 2 warna, dan menariknya di sini Rox punya wajah yang mirip dengan Kurohige. Ya, akhirnya di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa Kapten Rox di Sebek adalah ayahnya Kurohige. Ya, hal ini memang sudah diprediksi oleh para fans sih. Bahkan Mimin sendiri sudah membuat video prediksi tentang hal itu 7 tahun lalu ketika nama Rox baru pertama kali muncul. Dan sepertinya Kurohige benar-benar akan menjadi karakter yang sangat penting dalam cerita selanjutnya, karena dia punya darah keturunan langsung dari Kapten Rox di Sebek. Dan tidak menutup kemungkinan jika Kurohige akan datang ke Pulau Elbaf, karena mungkin saja Red Poneglyph terakhir ada di pulau para raksasa itu. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1154 ini. Jika ada update terbaru, mungkin akan Mimin buat pada video full spoilernya. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!